Ayat-ayat jurnalistik. 7 perintah bagi jurnalistik. Yang pertama, semua pekerjaan diperhatikan oleh Allah, Rasul dan orang beriman. Quran Surat At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu beritakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang kedua, tugas jurnalis menyiarkan berita. Quran Surat An-Nisa ayat 83. Wa idza ja'ahum amrim minal amni awil khawfi ada'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya, dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, Rasul dan ulil amri. Yang ketiga, tugas jurnalis menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Quran Surat Al-Imran ayat 104. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Yang keempat, jurnalis wajib memeriksa kebenaran berita. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'i fatabayyanu an tusibu qauman bijahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Yang kelima, jurnalis menyusun berita yang mudah dibaca. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Id'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang keenam, jurnalis adil dalam pemberitaan. Quran Surat Al-An'am 152. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi'ahdillahi awfu dzalikum wassaqum bih la'allakum tadhakkarun. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Yang ketujuh, jurnalis selektif dalam menerima informasi. Quran Surat Al-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Larangan bagi jurnalis. Jurnalis dilarang menerima berita bohong. Quran Surat An-Nur ayat 12.
laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairu wa qalu hadza ifkam mubin. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukmin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Yang kedua, jurnalis dilarang menyebarkan berita bohong. Quran surat Al-Hajj ayat 30. Fajtanibur rajsa minal awthani wajtanibu qaulaz zur. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Yang ketiga, jurnalis dilarang menyebarkan berita perbuatan keji. Quran surat An-Nur ayat 19. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jurnalis dilarang mengolok-ngolok, mencaci maki atau menghina. Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qauman min qaumi asa an yakunu khairum minhum wala nisa. Ayyakunu khairum minhum wala nisa'a man nisa'i asa ayyakunu khairum minhun ayyakunna khairum minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humud dhalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan orang lain. Boleh tadi yang ditertawakan itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Media jurnalistik. Qalam atau pena. Quran surat Al-Alaq ayat 4. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Midad yang berarti tinta. Quran surat Al-Kahfi ayat 109. Qul law kanal bahru midadul lakalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madad. Katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Yang ketiga, kirtas atau kertas. Quran surat Al-An'am ayat 7. Walau nazzalna 'alaika kitabun fi qirtasi falamasuhu bi aydihim laqala alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Yang keempat, suhuf, lembaran kertas. Quran surat An-Najm ayat 36-37. Am lam yunabba bima fi sufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Yang kelima, Rok, lembaran tulisan. Quran surat Al-Mutaffifin ayat 19-20. Wa ma adraka ma illiyun kitabam marqum. Tahukah kamu Illiyin itu, yaitu kitab yang tertulis. Yang keenam, Lauh atau batu tulis. Quran surat Al-Buruj ayat 21
dan 22. Bal huwa Qur'anam Majid fi lauhim mahfuz. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Adzim.